Hati jangan ikut demo tanggal 27. Ratusan warga Pati kemarin sudah berangkat jauh-jauh ke Jakarta. Tuntutannya cuma satu, yaitu RUU perampasan aset segera disahkan. Sama Pati itu hubungan udah ini banget lah. Jadi kalau ada yang bisa dibantu, kita support lah orang menggunakan hak. Kita aksi fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo duluan, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik. Aksi 27 Agustus nanti dikabarkan bakal didukung banyak perusahaan loh. Karena A few moments later. Untuk aksi 27 Agustus itu tidak berniatan ingin membuat kerusuhan. Kalau memang ada peserta aksi yang melakukan anarkis, merusak fasilitas umum, atau tindakan melanggar hukum, saya harap untuk aparat bertindak tegas untuk menangkap. Karena kita sudah sepakat dengan teman-teman, kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan tertib, aman, dan damai. aksi 27 Agustus nanti dikabarkan bakal didukung banyak perusahaan loh. Karena beredar unggahan para pemilik usaha yang kompak memberikan karyawannya izin ikut aksi tanpa pemotongan cuti. Bahkan ada yang sampai memfasilitasi akomodasi, konsumsi, hingga transportasi buat pekerjanya yang mau turun ke jalan. Contohnya kayak gimana tuh? Ada pemilik holding yang izinkan seluruh karyawan di 4 anak perusahaannya ikut, dan izinnya diurus oleh HR. Ada pimpinan 4 PT yang liburkan karyawan tanpa potong cuti plus ada fasilitas konsumsi. Sampai pemilik 2 pabrik di Jakarta Utara yang meliburkan semua pekerjanya termasuk security loh. Tapi itu semua kan diklaim di media sosial. Udah ada yang terverifikasi belum? Nah, itu yang penting. Jadi sebagian besar memang masih klaim unggahan pribadi ya, dan belum terverifikasi. Tapi meluasnya dukungan ini dinilai mencerminkan keresahan publik yang makin tajam. Dan pesan yang diulang hampir ke semua pengusaha itu cuma satu. Silakan berangkat, asal jangan anarkis. Nanya aja, ngeliat kondisinya, ngeliat situasinya. Karena waktu nggak banyak juga. Besok udah mau ke Kalimantan. Sama Pati itu hubungan udah ini banget lah. Jadi kalau ada yang bisa dibantu. Kita support lah orang menggunakan hak demokrasi. Jadi sebenarnya udah berkali-kali ketemu ya Bang dengan abang-abang sini? Dari sejak KPK ya, KPK tahun lalu, terus aksi di Pati juga, terus pas balik, terus saya disamperin juga di Jakarta, jadi udah deket banget. Jadi sayang kalau nggak sowan dulu ke Mas Boto, Mas Teguh, dan teman-teman lain. Terkait aksi besok melihatnya seperti apa Mas? Ya jaga diri aja, bersolidaritas aja. Ya lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi sekalian bawa bantuan donasi gitu segala macam untuk demo besok atau gimana Bang? Atau enggak, sowan aja. ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat selain di luar dari warga Pati, bahkan besok ada mahasiswa juga banyak gitu. Ya itu jangan lupa bersolidaritas, jaga sekelilingnya, jaga teman, ya jangan kepisah sendiri. Ya di situasi lapangan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kan ya, saling menguatkan aja. Sebenarnya besok nggak ikut Mas Randi turun atau subuh ini flight lagi ke Kalimantan kayaknya. Jadi karena kan kita harus nyalurin, ada amanah juga untuk disalurin bantuan ke Kalimantan. Hati-hati jangan ikut demo tanggal 27. Ratusan warga Pati kemarin sudah berangkat jauh-jauh ke Jakarta. Tuntutannya cuma satu, yaitu RUU perampasan aset segera disahkan. Ya, mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang lebih dulu tiba di Jakarta. Lalu nantinya akan disusul dengan rombongan demo lainnya yang kabarnya sudah berangkat juga menuju Jakarta. Menurut gua, tuntutan ini sah. Masyarakat memang punya hak menyampaikan aspirasi. Kalian jangan asal ikut-ikutan di tanggal 27 nanti ya. Ada 3 hal yang mau gue tekanin agar kericuhan gak terjadi. Poin pertama, yang mau gue tekanin adalah RUU ini tidak ditolak oleh DPR. Seperti yang berita dulu sempat ramai, RUU ini sedang diolah oleh Komisi 3 itu sendiri. Motifnya berbeda ya. Kalau dasarnya adalah DPR menolak, maka ujungnya akan ricuh. Tapi jika motifnya sebaliknya, berarti kita di sana tujuannya untuk mengawal. Poin kedua, RUU ini sudah masuk prolegnas prioritas dan masih dibahas Komisi 3 DPR. Bahkan pembahasannya melibatkan akademisi, praktisi hukum, sampai organisasi masyarakat sipil. Targetnya juga ditujukan selesai sebelum Desember 2026. Poin ketiga, seperti apa yang pernah gue sampaikan dalam video sebelumnya, kalau RUU ini terdapat beberapa poin yang justru bisa membungkam suara rakyat dan media. Karena kekuasaan negara sangatlah besar dalam RUU ini. Jadi yang ditakutkan kita justru sebagai masyarakat yang tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan, malah justru endingnya kita sendiri yang menganggap RUU ini jahat kepada rakyat. Jadi kalau masyarakat datang dan menagih, itu wajar. Tapi mereka juga harus paham terkait RUU ini.
Jangan sampai semangat warga Pati malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bikin kericuan di Jakarta. PP kami dan Ormas Pati juga mengingatkan, jaga ketertiban dan jangan terprovokasi. Terpantau depan gedung DPR RI. Nah, ini infonya besok tanggal 27 akan ada aksi demo lagi nih guys. Tapi ini yang akan turun nih elemen masyarakat. Dan infonya akan lebih besar dari demo aksi kemarin. Tunggu info selanjutnya guys. Kita aksi fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada dua aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB. Mas tadi disebutkan sudah konsolidasi dengan beberapa daerah. Nah, mana saja daerah yang sudah menyatakan akan hadir? Yang kedua adalah bagaimana Mas selama ini dukungan mahasiswa? Apakah menyatakan akan bergabung atau seperti apa? Ini Bang, ini kan gerakan masyarakat ya. Ini kita tidak ada kepentingan kelompok ya. Ini adalah murni aspirasi rakyat Indonesia. Jadi teman-teman dari Betawi juga memberi dukungan, dari Banten, dari Bogor, dari Jabodetabek. Kita tidak mengajak enggak. Ini dari hati nurani. Teman-teman dari Jabodetabek hadir dengan hati nurani. Karena ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya, korupsi semakin kesini semakin akut ya, semakin menyedihkan. Jadi kami datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus. Karena apa? Kemarin tanggal 13 Agustus kita juga demo di DPRD Kabupaten Pati. Kita menuntut DPRD untuk menggelar sidang paripurna untuk mengusulkan segera disahkan RUU perampasan aset. Berdasarkan audisi kemarin kita sudah sempat menyandar ya beberapa anggota DPRD. Anggota DPRD menyampaikan kewenangan untuk mengesahkan itu pusat. Maka dari itu setelah kita mendapatkan informasi bahwa teman-teman di Jabodetabek menggelar aksi 27 Agustus dengan tuntutan yang sama, akhirnya kita mendukung. Dan bukan hanya itu, kita kesini memenuhi undangan Puan Maharani. Kemarin Puan Maharani di medsos menyampaikan pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Jadi tanggal 27 Agustus masyarakat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Puan agar segera disahkan RUU tersebut. Oke, begitu ya, begitu teman-teman ya. Yang BEM mahasiswa mungkin di Jabodetabek sudah ada menyatakan dukungan resmi belum? Saya lihat belum ada. Oke, begitu ya Mungkin teman-teman. untuk daerah-daerah yang didengar selain Pati yang akan ikut turut serta besok dan fokusnya akan di DPR saja atau meluas di daerah-daerah Jakarta lain untuk aksi? Kita aksi fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada dua aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB. Ratusan warga Pati ternyata kembali berangkat ke Jakarta dan tuntutannya cukup keras. Sini gua kasih tahu Jakarta lebih dekat. Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPBS yang akan ikut demo di depan gedung DPR pada 27 Agustus. Ada dua tuntutan utama yang mereka bawa, yaitu RUU perampasan aset segera disahkan dan koruptor dihukum mati. Menariknya keberangkatan mereka sempat terkendala karena sejumlah perusahaan bus disebut membatalkan kesepakatan diduga akibat intimidasi. Tapi AMPB tetap berangkat. Bahkan 4 bus berkapasitas total sekitar 200 orang disiapkan dan seluruh biayanya disebut berasal dari donasi. Menurut lo, apakah RUU perampasan aset memang harus segera disahkan? Sepertinya aksi yang akan dilakukan besok 27 Agustus ini akan menjadi aksi yang cukup besar, bahkan lebih besar dari tahun kemarin teman-teman ya. Karena ini meliputi elemen masyarakat, tidak hanya mahasiswa. Yang dalam hal ini adalah masyarakat Pati ya, sebagai inisiatornya lah ya Mas Botok. Dan menurut pengakuan Mas Botok hanya 2 tuntutan ya, yaitu untuk segera DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset dan hukuman mati untuk bagi para koruptor. Artinya teman-teman, menurut pengakuan beliau, masyarakat Pati itu
tidak ada keinginan sama sekali untuk kemudian menjatuhkan atau menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga menurut pengakuan beliau sangat siap untuk kemudian bersikap kooperatif, tertib, tidak melakukan kerusuhan gitu loh, tidak melakukan pengerusakan, teman-teman. Tapi kok saya rasanya agak tidak percaya. Bukan tidak percaya kepada Mas Botok atau masyarakat Pati, tetapi kepada oknum, ya, sebagian oknum yang sepertinya akan ada yang menunggangi, teman-teman. Walaupun ini murni atas aspirasi masyarakat Indonesia, tetapi kita lihat bagaimana kejadian tahun lalu, aksinya begitu besar, bahkan sampai memakan korban, melakukan penjarahan, melakukan pengerusakan. Yang jelas-jelas itu ya merugikan masyarakatnya sendiri gitu loh. Alih-alih membela masyarakat gitu ya, tapi merugikan masyarakatnya sendiri, teman-teman. Jadi saya tuh agak khawatir sebetulnya. Tapi di sisi lain, disclaimer dulu ya, saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, jauh-jauh dari Pati ke sana ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut agar RUU perampasan aset ini segera disahkan gitu loh. Karena udah 10 tahun lebih RUU perampasan aset masih dalam pembahasan gitu loh. Janjinya sekarang akan disahkan, akan rampung pada 2 Desember 2026 ini. Nah, tetapi pada tahun kemarin juga janjinya selalu gitu, akan rampung di akhir tahun. Tapi mana buktinya gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman semua, bagi para aktivis ya yang ikut demo nantinya ya, agar berhati-hati, jaga kondusivitas ya, agar tetap masyarakat merasa aman, nyaman, tentram. Jangan sampai kemudian kalian itu melakukan aksi kericuhan, keributan yang justru merugikan kalian sendiri atau bahkan merugikan warga masyarakat Indonesia secara luas, teman-teman. Karena kerusakan fasilitas akan dibangun oleh pemerintah menggunakan uang pajak, yang pajak itu diambil dari masyarakat luas gitu ya. Ya mungkin itu saja, tetap semangat buat teman-teman dan jaga diri kalian baik-baik. Mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.